Bisa, Pak. Oke, makasih. Jadi semuanya bisa melihat ya. Jadi nilai kita ya lumayan. Rata-ratanya nggak nyampe 50, kurang sedikit. 47,8 jadi 48. Tapi wajar sih, ini mendekati rata-rata kuis kita mingguan. Kuis mingguan kita umumnya gitu, ada satu yang jeblok gitu. Tapi secara umum sekitar 40 sampai 50 ya. Berarti ada konsistensi hasilnya, walaupun mestinya bisa lebih bagus lagi ya. Standar deviasi agak besar, 21 biasanya di ITB 14 sampai 17 itu yang pengalaman saya dengan kelas-kelas yang saya ajar. Artinya peserta gelombang agak lebih beragam kemampuannya ya. Paling kecil nilainya 10, sedangkan nilai maksimum 81 ya. Jadi lumayan, rentangnya sekitar 70. Lalu kalau dilihat dari distribusinya, bimodal ada 2 puncak yang ya terlihat gitu, ada grup yang ini, grup yang berpuncak di sekitar 60-70 ya. Kemudian ada grup yang berpuncak sekitar 20-30. Oleh karena itu, ya ini memang di fisika hampir selalu seperti ini sepanjang sejarah nyaris ya. Dari sejak zaman saya kuliah juga begitu, di angkatan saya juga sama. Yang bisa saya pesankan adalah mereka yang berada di 3 kotak yang di bawah 40, mungkin harus belajar sendiri lebih keras lagi ya. Untuk geser lah paling nggak rata-ratanya di atas 40, supaya Anda tidak ngambil gelombang bolak-balik ya, dan jumlahnya masih banyak ini. Ini ada sekitar 6 tambah 8, 14 tambah 4, ada 18 ya. Jadi tolong mereka yang dapat nilai UTS yang berada di kisaran ini untuk belajar lebih baik lagi. Ini nyoba latihan, ngerjain. Anda bisa pakai buku textbook apa saja sebetulnya sih, yang sesuai dengan topik kita aja. Oke, ini ringkasan hasil UTS kita ya. Nah, mulai hari ini kita masuk ke gelombang elektromagnetik sampai yang terakhir. Nanti itu ada sekitar 1, 2, mungkin 3 sampai 4 bab ya perkiraan saya. Jadi nggak banyak lagi sih. Kemudian kita akan juga tutup dengan RBL, mungkin riset kecil-kecilan atau membuat program atau membuat apa ya, kajian sedikit gitu untuk memberi gambaran tentang RBL-nya nanti. Dan kalau RBL dikerjakan kelompok kemudian dipresentasikan, oleh karena itu memang kuliahnya saya harus lebih awal selesainya dibandingkan jadwal kuliah kita ya. Kita coba aja. Oke, kita mulai dengan gelombang elektromagnetik. Apakah slide-nya masih bisa dilihat dan suara saya masih bisa didengar? Terlihat, Pak. Masih. Oke. Oh ya, jangan lupa absen di 6 seperti biasa ya. Bagian awal kita akan bicara sedikit tentang objektif dan kalkulus vektor. Kalkulus vektornya nggak bisa ditinggalkan karena kita akan bermain dengan persamaan Maxwell ya. Ini kira-kira ada 9 poin yang akan kita pelajari dalam bab ini. 1, merumuskan persamaan gelombang baik di dielektrik, medium konduktif maupun di ruang hampa sebetulnya ya. Serta solusi gelombang bidang. Ini salah satu solusi yang paling sederhana dari persamaan gelombang Maxwell, bukan satu-satunya ya. Kemudian mampu merumuskan hubungan antara medan magnet, listrik, dan vektor gelombang. Tentu untuk kasus khusus sebetulnya, yaitu untuk kasus gelombang bidang yang jauh dari sumber. Kemudian mampu merumuskan aneka polarisasi, ini kenalan sedikit tentang polarisasi-polarisasi yang umumnya terjadi. Di luar itu sebagian besar gelombang tidak terpolarisasi sebetulnya, yang EM itu. Mampu menerapkan syarat batas, ya ini kita mulai bicara tentang bagaimana gelombang kalau sampai di perbatasan. Kita udah baca sih, udah belajar ketika di tali itu. Tapi di tali itu gelombangnya satu dimensi ya, sepanjang tali saja. Nah di sini tidak ada unsur sudut. Nah di sini gelombangnya 3 dimensi, sehingga nanti ada unsur sudut di dalam penerapan syarat batasnya. Lalu setelah itu kita menghitung tentang koefisien refleksi transmisi. Syarat batasnya sebetulnya dari mungkin SMP pun dari pelajari ya, tentang sudut sama dengan sudut pantul, hukum Snellius dan lain-lain. Itu berhubungan dengan arah ya. Nah kita sekarang perkuat tambah tentang masalah bagaimana amplitudonya, karena di perbatasan itu amplitudo
yang terpantul maupun yang diteruskan itu tentu tergantung pada kondisi medium di mana perbatasan itu terjadi ya. Kemudian nanti diteruskan dengan masalah arus energinya, jadi selalu begitu. Setelah gelombangnya arus energi yang dibawa, berarti ada yang dipantul juga, ada yang diteruskan juga gitu ya. Kemudian bab sisanya menganalisa kasus-kasus yang lebih khusus, yaitu tentang masalah terjadinya pergeseran fasa pada pantulan internal total ini. Nanti kita akan belajar bahwa ketika gelombangnya tidak ada yang diteruskan, terpantul, ada fenomena-fenomena lain yang terjadi ya. Kemudian ini kasus khususnya diteruskan di sini, yaitu total internal reflection ya dalam sudut Brewster. Kemudian diterapkan untuk bagaimana kalau gelombang elektromagnetik ketemu dengan permukaan atau bahan yang terbuat dari konduktor gitu. Nah itu nanti akan mengubah persamaan Maxwell-nya. Lalu pada akhirnya sih kita akan berusaha persamaan Maxwell-nya masih serupa dengan yang semula dengan mengintrodusir besaran yang namanya indeks bias kompleks. Di sini juga kita akan berkenalan dengan sedikit dengan bahwa indeks bias itu bisa tidak real ya, bisa kompleks, mengandung komponen imajiner. Yang nanti juga terkait dengan bahwa permitivitas itu bersifat kompleks juga gitu ya. Jadi tidak bersifat real saja. Jadi bahkan bisa negatif ya. Jadi banyak fenomena lain yang terjadi gitu. Oke, masih bisa didengar suara saya? Masih, Pak. Oke, sebentar. Apakah Anda dengar noise nggak? Iya Pak, sedikit. Iya, Pak. Sedikit. Ada Ganggu noise, nggak? Kalau nggak ganggu, Enggak sih, saya Pak. teruskan. Kalau ganggu, saya coba pakai headphone dan mikrofon. Masih bisa? Oke? Masih cukup jelas. Enggak banget. Oke. Enggak masalah sih, Ya. Pak. Oke, kalau gitu pakai ini aja ya. Baik. Nah, kalkulus vektor ini nostalgia Anda dengan Fismat dan listrik magnet ya, yang terutama tentu, walaupun di mekanika juga ada nyaris di semua bagian fisika kecuali termodinamika kali ya, yang nggak banyak ya. Ini alat yang banyak kita pakai. Kita harus mengakui bahwa kalkulus vektor itu deadly marriage gitu ya, perkawinan yang mematikan antara dua hal yang seringkali menjadi momok bagi mahasiswa, terutama yang tidak suka kuantitatif gitu. Ya, ilmu fisika sih ilmu kuantitatif ya. Yaitu perkawinan dari kalkulus lalu ketemu dengan ini vektor gitu. Dua-duanya seringkali menjadi momok mahasiswa. Jadi ketika menikah tentu menghasilkan monster banyak gitu ini. Ini pengalaman pribadi saya menunjukkan, saya pernah melakukan kuis survei itu mahasiswa fisika tingkat 3 pada beberapa angkatan di atas Anda udah cukup lama ya. Itu masih banyak juga yang vektornya tanpa kalkulus pun belepotan gitu ya. Jadi ketika bicara kalkulus vektor udah susah diomongin gitu, abstrak banget gitu. Wajar. Saya nggak ingin Anda ini juga. Kalau lupa Anda lihat catatan ini juga boleh. Yang penting tahu makainya aja, oke lah. Membuktikannya juga bukan persoalan gampang ya. Saya ingin mengingatkan gini, ada dua aspek ya, atau tiga yang penting di sini. Satu, ini dari sisi kalkulusnya, jadi sebetulnya sih harusnya dua hal yang kita masukkan, yaitu masalah derivatif dan satu lagi integral. Integralnya udah kita skip nih, cuma derivatifnya saja. Nah, kemudian tentang masalah vektor itu adalah bagaimana memperhitungkan vektor. Tentu vektor terkait dengan operasi-operasi vektor ya, yang sah gitu. Dan vektor itu yang bikin biang keroknya adalah notasi vektor, menghafal notasi vektor belum tentu artinya Anda bisa mengoperasikan. Maksudnya misalnya Anda ngitung gradien dari suatu fungsi, Anda tahu lambangnya segitiga kebalik lalu fungsinya, tapi lambang itu bisa kosong ketika Anda nggak tahu ini gimana mengoperasikannya ya gitu. Nah, keunggulan vektor itu adalah bahwa notasinya bebas koordinat. Saya bilang notasi ya. Seperti yang Anda lihat di layar nih. Yang ada di layar nih kan nggak ada koordinatnya.
tidak bilang koordinatnya apa gitu ya. Dan pada sebagian besar aplikasi ketika kita benar-benar ingin memakainya, kita harus mendefinisikan koordinatnya. Itu hampir selalu itu ya. Walaupun pada beberapa kasus kita bisa main abstrak juga kayak gini. Kalau Anda bisa main abstrak yang tanpa koordinat sih baik, artinya Anda main di general ya, hal yang umum sekali. Tapi ketika butuh ngitung beneran harus dibongkar dalam koordinatnya. Nah, berarti menerjemahkan semua notasi ini artinya apa di dalam sistem koordinat yang dipilih. Nah, sistem koordinat yang dipilih tentu yang tidak bikin sengsara hidup dong. Dan biasanya sistem koordinatnya mengikuti syarat batasnya gitu. Jadi sistem koordinatnya yang dibuat supaya syarat batas bisa diterapkan dengan mudah. Maksudnya gini, Anda lagi bahas gelombang yang merambat di kabel berbentuk silinder ya. Yang paling natural sistem koordinatnya silinder. Lalu Anda mulai mikir, kalau di silinder operator gradien atau nabla itu bentuknya seperti apa ya gitu. Lalu semua vektor dinyatakan dalam koordinat silinder gitu. Tetapi kadang-kadang Anda berurusan dengan kasus tidak ada simetri yang kayak begitu ya. Jadi umum, nggak bisa dibilang silinder atau bola yang paraboloid atau apapun. Dalam hal itu kadang kita lari ke koordinat yang paling general juga ya, kartesian aja gitu. Dan koordinat kartesian itu banyak keuntungannya gitu ya. Yang paling utama ya, saya nggak tahu Anda menyadari atau tidak, di koordinat kartesian itu vektor satuannya itu benar-benar konstan gitu. IJK kalau Anda suka pakai itu ya, XYZ. Konstan itu maksudnya vektor satuannya itu tidak tergantung pada titik di mana di koordinat yang sedang Anda bahas gitu. XYZ-nya berapa itu nggak mempengaruhi. Arah IJK ya selalu begitu gitu. Konstan. Sehingga nanti ketika melakukan operasi turunan, Anda bisa memperlakukan koordinat vektor satuan itu sebagai konstanta saja. Dan itu menyederhanakan banyak hal. Tapi seperti yang mungkin Anda alami, Anda kan sudah tingkat 3 ya, jadi saya kira udah lewati mekanika. Ketika Anda memakai kurva linear, koordinat yang macam bola, polar, kemudian silinder, vektor satuannya tidak konstan. Di bola tergantung Anda berada di titik mana di permukaan bola. Dia menunjuk ke arah yang berbeda-beda dengan kalau posisinya bergeser. Dan itu menimbulkan masalah tentu. Ketika Anda main turunan dan sebagainya terhadap koordinat, vektor satuannya juga ikut berubah gitu di turunan. Nah, jadi dia tidak konstan gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda menerapkan kalkulus vektor ini dalam suatu sistem koordinat, jangan lupa itu memperhitungkan sifat bahwa vektor-vektor satuannya juga mesti diperhitungkan ya. Ya, jadi wajar kalau momok dan jelimet kemudian rawan untuk salah ya. Tuh. Nah, kemudian yang lebih dekat dengan kita, ini saya kasih label I1, I2, I3 hanya supaya nanti ketika bahas di belakang dengan cepat bisa merujuk itu loh yang dari sana ini pakai gitu ya. Nah, kita bicara terutama aktor utamanya itu adalah operator gradien ya, nabla ini. Atau ini gradien del atau nabla ini disebut juga sebagai turunan berarah kan ya. Turunan berarah. Karena dia memang berupa turunan derivatif, first derivatif turunan pertama. Mengapa disebut berarah? Karena memang ada arahnya gitu. Arahnya, dan arah yang ditunjukkan oleh nabla itu sebetulnya kalau misalnya fungsi yang dihitung gradien itu adalah fungsi topografi ya, ketinggian. Jadi H sebagai fungsi kata ya. Jadi ketinggian dari fungsi XY di mana X dan Y-nya. Maka kalau Anda ambil gradiennya nabla dari fungsi ketinggian itu, hasilnya nanti akan sebuah fungsi vektor. Dan fungsi vektor itu adalah kompas 3 dimensi. Sampai sekarang belum ada kompasnya kayak gitu ya. Kompas 3 dimensi yang memberitahu Anda untuk setiap titik di situ Anda bayangkan Anda punya kompas yang ya mungkin kompas digital yang modern ya. Punya anak panah itu yang bisa berputar 360 derajat ruang ya, bukan bidang ya, ruang. Kemudian panahnya itu bisa panjang, bisa pendek, keren gitu. Kalau panahnya panjang itu berarti dia menunjukkan besarnya besar gitu ya, jadi magnitudonya besar. Nah itulah gradien nabla.
Nah, jadi kalau tadi ketinggian, yang dia tunjuk apa? Arah kompas 3 dimensi Anda itu menunjukkan arah yang paling curam ya. Arah yang paling curam. Kalau Anda naik gunung mau turun itu kan ada yang paling curam. Nah, kemudian besar panahnya itu menunjukkan nilai kecuramannya gitu ya. Ukuran kecuramannya. Bukan sudut sih, itu semacam tangannya. Ukuran kecuraman dari titik itu gitu. Jadi arahnya sama kemana sama berapa curam gitu. Jadi sebetulnya kalau dari titik itu Anda jatuhkan air, maka air itu akan mengalir ke bawah mengikuti gradien dari tiap titik yang dilewatinya gitu. Jalur air itu. Jalur air itu mengikuti jalur yang paling curam ya untuk sampai ke bawah. Ya Anda nggak bisa ngikuti itu tentu pada kenyataannya terlalu curam malah jatuh ke jurang nanti ya. Itu arti dari gradien. Nah ada 2 level operasi yang kita pelajari yaitu bagaimana gradien itu bekerja pada langsung jadi first derivatif atau turunan pertama. Kemudian yang nanti berikutnya sedikit tentang yang turunan kedua. Turunan kedua tentu lebih susah. Turunan ketiga udah nggak kita omongin gitu. Jadi dia turunan berarah vektor. Kemudian yang turunan pertama, ini kalau Anda lihat ya, mayoritas ini sebetulnya ini perluasan dari itu, produk rule yang Anda pelajari di kalkulus itu. Anda kalau di kalkulus, kalau saya bilang U kali V, pasti langsung teringat itu rumus itu. Masih ingat kan UV kalau diturunkan jadi apa? U kali V, U-nya fungsi X, V-nya kali fungsi X, lalu U kali V diturunkan, apakah jadi U aksen kali V aksen? Siapa yang tahu jawabannya? Tidak, Pak. Tidak. Apa? Kalau U kali V lalu diambil derivatifnya, diambil turunannya, hasilnya apa? Ini untuk nostalgia sama gitu. Ngerem supaya kuliah saya nggak terlalu cepat juga. Itu, Pak. U aksen V tambah UV aksen. Bagus ya. U aksen V tambah UV aksen ya. Saya ngajar kalkulus juga pernah. Itu hurufnya saya ganti, itu mahasiswanya bingung gitu ya. Dari UV saya ganti F sama G itu udah pada liur itu. Begitu menghafal dengan itu. Nah, ini yang saya bilang di sini, kelompok rumus-rumus ini kalau Anda lihat itu sebetulnya berurusan dengan perkalian 2 fungsi. Iya, perkalian 2 fungsi. Lalu diambil turunannya gitu, diambil derivatifnya. Dengan catatan, ya ini generalisasi ya. Dengan catatan yang namanya fungsinya 2 macam. Kalau yang pakai huruf F kecil, G kecil ini fungsi skalar, jadi fungsi yang biasa Anda pelajari itu. Ya, F sama G itu fungsi skalar. Tapi ini F, X, Y, Z ya. G-nya juga G, X, Y, Z, fungsi 3 dimensi semuanya. Lalu yang tebel-tebel hurufnya ini adalah tanda vektor ya, tapi bukan vektor konstan. Ini juga fungsi vektor gitu. Jadi fungsi yang hasilnya berupa sebuah vektor. Nah, tapi dia fungsi. Jadi dia X, Y, Z juga, fungsi dari X, Y, Z. Cuma dia vektor. Kalau vektor berarti dia punya komponen, 3 komponen yang independen ya. Secara umum independen. AX, AY, AZ gitu. Kemudian turunannya tadi udah saya omongin, turunannya turunan berarah gitu ya. Jadi derivatifnya ada komponen I, komponen C, komponen K juga gitu. Nah, kombinasi dari itulah yang kita rangkum di sini ini ya. Dengan katakanlah sedikit pencerahan di rumus UV tadi barangkali akan mempermudah kita mengingat. Kita mulai dari satu-satu ini ya. Ini gradien, berarti kalau kita baca ini gradien artinya turunan ya, dan ini vektor. Turunan dari F kali G, dua-duanya skalar. Ternyata kalau Anda lihat di kanan ini UV ini sebetulnya. Ya, terserah sih nulisnya, kalau ini mau di depan juga boleh ya. Jadi F kali turunan G tambah G kali turunan F, tapi turunan berarah gitu. Nah, jadi rumus satu-satu ini mestinya tidak lupa, maksudnya gampang. Itu mah UV, tapi turunannya harus pakai gradien turunan berarah. Nah, yang kedua mulai lebih sulit. Jadi ini bukan perkalian ya, ini turunan. Yang ini diturunkan tapi sekaligus dikalikan karena sudah mulai masuk unsur vektor.
maka perkalian vektornya kita batasi di dua hal ini, yaitu perkalian dot product, perkalian titik, dan perkalian cross product, ya, perkalian silang. Kalau Anda punya vektor kan, ya, kalau dikalikan vektor Anda nanya, ada 3 macam sebetulnya sih. Satu dikalikan, ini malah nggak ada di sini ya. Satu itu perkalian vektor dengan skalar aja, kemudian vektor dikalikan secara dot product dengan vektor yang lain. Nambahnya kan vektor. Nambahnya vektor. Ininya juga vektor. F skalar, tapi skalar kali vektor kan hasilnya fungsi vektor. Ini vektor. Maka operasi yang bisa ketemu vektor dengan vektor ya dot product sama cross product ini ya, yang sering kita temui. Tapi ada tambahannya, derivatif juga sekaligus gitu ya. Jadi bukan hanya perkalian biasa, tapi perkalian mengikuti aturan dot product, perkalian mengikuti aturan cross product. Ini ada yang jatuh hilang ini ya. Ini mestinya, sebentar ya. Kok bisa hilang? Saya juga heran tuh. Nggak jelasin Anda, saya nggak sadar malah. Ya, ini. Oke. Baik, masih bisa lihat slide-nya? Bisa, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya. Mari kita lihat sekarang. Tadi A-nya hilang nih ya. Yang kedua ini, kalau Anda lihat mirip dot product, mirip UV tadi juga, tapi dengan memperhitungkan sifat dari perkalian ininya ya, perkalian itunya sebentar. Jadi Anda punya di sini ini ada gradien, jadi turunan. Tadi di dot product-an, jadi vektor dengan vektor bisa tentu saja. Gitu. Kalau ini ada dot A, jadi ini vektor, ini juga vektor, juga operasinya bisa dilakukan ya. Nah, hal yang sama juga ada di sini, cuma ini minus, ini kalau Anda mau jadi positif ya bisa, tapi terpaksa hanya harus putar ke belakang. Cross product kan kalau balik kan jadi minus ya. Tapi kan seperti itu juga gitu. Yang ini sedikit lebih rumit nih, divergensi atau del dot dari across ya. Ini kalau urutannya kebalik nggak boleh ya, hati-hati plus minusnya. Ini yang ada cross-crossnya ini ada minusnya ini. Tapi sebetulnya turunan juga, kayak UV gitu ya. Yang ini rumit, ini jelas saya juga nggak apa panjang banget nih. Gradien dari A dot B. A dot B itu skalar, tapi diambil gradiennya jadi vektor hasilnya. Complicated ya. Mungkin yang perlu Anda perhatikan ini, yang tanda kurung ini ya. A dot del, itu artinya sebelum beroperasi ke D, B Anda lakukan ini dulu. Jadi nanti misalnya contohnya ya, ada AX kali dengan turunan duduk X gitu. Plus AY duduk Y gitu ya. Jadi, baru nanti hasilnya bekerja pada vektor B gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir ini lumayan complicated juga sama dengan yang di atasnya, ini del cross ya. Ini vektor, jadi bisa A cross B vektor di del cross ya bisa hasilnya panjang seperti tadi ya. Kemudian yang turunan kedua itu berkenaan dengan ini operator del yang salah satu yang terkenal Laplacian namanya ya. Saya kasih catatan sedikit nanti di bawah ini ya. Jadi ini del square atau Laplacian dari fungsi skalar. Hasilnya sih ini artinya adalah del dot gradien f ya. Jadi maksudnya ini singkatan dari ini, ringkasan dari del dot gradien dari f. Jadi ambil gradien f-nya lalu di del dot. Operasi yang sejenis, del cross dari gradien fungsi skalar apapun juga hasilnya akan selalu nol. Ini terkenal nih ketika Anda membuktikan konservatif, sifat konservatif medan Anda pakai ya. Lalu yang terakhir ini, yang ini nanti kita pakai di persamaan gelombang ya, del cross dari del cross. Ya. Hasilnya gradien dari del dot, lalu Laplacian dari A. Saya kasih catatan sedikit. Mungkin di slide Anda nggak ada, ini baru saya buat tadi pagi ya, untuk supaya lebih jelas saja. Laplacian A ini operasi yang cukup panjang kalau Anda lihat, ini koordinat kartesian aja kayak gini gitu. Jadi dia turunan kedua terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Tapi karena A-nya vektor, maka bekerja pada masing-masing ini kan, komponen X, Y, Z. Untuk masing-masing A-nya, jadi yang di depan ini AX, yang di tengah ini AY, yang di belakang AZ gitu. Untuk koordinat yang lain, silinder dan sebagainya bentuknya lebih complicated. Kita perhatikan di sini mesti hati-hati, kalau kita bilang AX itu bukan A fungsi X ya.
komponen A arah X, ini fungsi X, Y, Z pasti. Demikian juga ini sama gitu ya. Karena secara umum vektor A itu fungsi vektor itu masih fungsi X, Y, Z masing-masing komponennya. Oke ya, saya udah spend cukup lama tentang ini, nanti karena langsung pakai-pakai aja. Dan sebetulnya Anda sudah belajar ini di FISMAT dan memakai juga di mata kuliah mekanika, lalu listrik magnet. Sekarang kuliah listrik magnet nggak? Atau udah lewat? Udah lewat, Pak. Oke. Ya, berarti kalau gitu saya boleh lebih lega karena ini cuma lanjutannya dari itu saja ya. Di listrik magnet pasti udah disinggung ini persamaan Maxwell ya. Kita lihat persamaan Maxwell di vakum ya. Konon kabarnya Maxwell ini orang terpelajar yang kayaknya kaya juga, lalu mungkin banyak guru lesnya juga gitu ya. Pintar dia. Nah, dia merangkum dari berbagai hukum listrik magnet yang telah dijumpainya pada saat itu ya. Ini kontras sekali sama Faraday yang gembel gitu ya, miskin gitu. Yang belajar sendiri. Itu dirangkum. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Maxwell cuma merangkum aja, enggak sih. Dia punya kontribusi di persamaan yang keempat ini juga sebetulnya. Berdasarkan simetrinya. Jadi persamaan Maxwell itu mengatur dua aspek ya, medan listrik, medan magnetnya. Di sini kita perlu juga hati-hati medan listrik dan sebetulnya yang physical, yang natural itu medan listrik, medan magnet itu yang medan listriknya yang E, medan magnetnya yang B. Tapi kalau kita buka buku-buku itu ya kadang medan P-nya mereka sebut itu ada yang bilang itu magnetic intensity, induksi magnetik dan lain-lain gitu. Yang medan magnetnya yang H, lalu orang debat itu yang H itu cuma teoretik gitu. Ya kalau di sini saya bilang medan magnet maksudnya yang B, medan listriknya yang E ini. B ini yang biasanya kita ukur dengan alat gitu, berapa medannya, yaitu B-nya yang kita anggap. Ada yang menyatakan B itu flux intensity ya, oke lah itu gara-gara B kan integral itu kan. Nanti di sini integral BdA dikaitkan dengan pembangkitan ini. Persamaan Maxwell yang pertama, divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Rho ini adalah muatan apapun juga. Di dalam listrik magnet dikenal dua macam muatan, disederhanakan dikenal dengan nama muatan terikat dan muatan bebas ya. Walaupun kalau di dalam yang muatan bebas bikin kepala pening juga. Yang bebas maksudnya seperti apa ya gitu ya. Apakah yang ngalir itu bebas atau yang lainnya gitu ya. Jadi ini muatan total gitu. Muatan total. Kemudian epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, ruang hampanya. Nah, ini operasi divergensi ya, divergensi dari E yang seperti biasa nanti bisa kita bongkar ini artinya apa. Ini kalau digambarkan itu mungkin visualisasinya kayak arus yang keluar gitu ya, nyemprot dari tiap titik itu ke arah mana. Jadi kalau ada divergensinya itu berarti ada arus ya. Nah kalau di sini arusnya itu arus apa gitu ya. Anda boleh membayangkan arus itu garis medan itu ya, jebrot gitu. Itu divergensi ini. Dan ini disebut juga dengan nama Gauss Law, hukum Gauss. Tapi ini sebetulnya juga hukum Coulomb ekivalen gitu ya. Hukum Gauss Coulomb itu sama aja. Kita perkenalan pertama kali dengan hukum Coulomb malah yang K/Q itu per R kuadrat itu ya. Itu tidak lain adalah solusi dari Gauss Law, solusi dari hukum Gauss yang dalam bentuk diferensial ini, yang itu dalam bentuk integral ya. Dalam bentuk integral. Kemudian yang kedua ini rotasi curl atau del cross ya dari E ya namanya bisa itu karena mengapa disebut rotasi atau curl? Karena ini ada nilainya tidak nol kalau nanti si E-nya ini arah dari E-nya itu ada unsur berputarnya gitu, sirkulasi. Jadi kalau ada sirkulasi dihitung del cross-nya akan ada hasilnya gitu. Tapi harap Anda sadari del cross yang kayak begitu tidak nol itu E yang bersirkulasi itu bukan E yang statik ya. Medan listrik statik nggak ada yang muter kepala ketemu ekornya lagi. Kalau Anda gambar medan listrik selalu garis-garis gitu kemana gitu. Tapi kalau dalam listrik yang dinamik yang berubah terhadap waktu, medan E itu bisa melingkar gitu. Kepala ketemu ekornya lagi. Dan kalau mau tanya yang bikin pertanyaan yang bikin kepala pusing mah gampang ya. Kalau medan listriknya berputar lalu beda potensial listriknya gimana ya gitu. Kan Anda tahu medan listrik itu ada kaitannya dengan potensial listrik ya.
Kalau Anda ngukur beda potensial listrik dari satu titik ke titik lainnya, lalu ada arus mengalir hukum Ohm gitu kan. Nah, kalau medan listriknya ngalir memutar, kepala ketemu ekor, arusnya memutar ketemu itu, lalu mana yang potensinya tinggi, mana yang potensinya rendah ya. Dari TPP itu kalau mau ya. Nah, di sini tadi sudah saya ungkapkan bahwa dia tidak nol kalau non statik ya, kalau non statik ya. Jadi ada yang berubah terhadap waktu ya. Di sini sama dengan minus 2P/T, yaitu perubahan variasi medan magnet terhadap waktu. Inilah hukum Faraday Lens. Atau kadang Anda sebut saja hukum Faraday ya. Ini kurang satu nama nih sebetulnya kita tinggal nih. Harusnya si Henry disebut juga hukum Faraday Henry Lens gitu ya. Tiga-tiganya itu berkontribusi dalam itu. Kontribusinya Lens di minusnya ini kira-kira. Faraday dan Henry menemukan ini secara terpisah, mengusulkan ini secara terpisah. Hebatnya Faraday menemukan ini tanpa bangku sekolahan ya, tanpa pakai notasi-notasi yang kayak gini. Dia orang visual aja. Kemudian yang ketiga itu divergensi B sama dengan 0, ini menyatakan bahwa ini kalau Anda lihat sama dengan yang di situ. Jadi ini terkait dengan sumber muatan listrik. Kalau yang ini berarti kira-kira mengatakan tidak ada muatan magnet dong. Jadi kalau kita ambil analogi yang di sana. Jadi tidak adanya monopol magnet utara doang atau selatan doang gitu ya. Sampai hari ini kayaknya belum ada deh. Yang sendirian bisa diisolir gitu ya. Selalu akan utara dan selatan. Jadi ini berbeda dengan yang di atas itu. Ini always zero ya, selalu nol. Kemudian yang terakhir del cross, ini punya del cross. Itu sama dengan mu 0 J. Ini J ini adalah rapat arus persatuan luas ya, vektor rapat arus. Rapat arus persatuan luas ampere per meter persegi ya. Total, jadi ini juga kayak muatan ini juga ada dua macam sebetulnya. Ada arus bebas, ada arus yang terikat. Arus terikat itu kayak arus yang diinduce ya, diinduksi itu hasilnya. Kemudian tambah suku yang kedua ini. Ini makanya ada nama Maxwell, sumbangan Maxwell ya. Untuk sifat simetrinya gitu. Nah, mengapa ada 4 ini? Jadi kira-kira kalau secara teoretik itu ya, kalau Anda mau menspesifikasi suatu medan vektor itu akan lengkap kalau Anda menyebutkan sifat divergensinya dan sifat rotasinya gitu. Makanya di sini kedua medan ini kita spesifikasi sifatnya, divergensinya gimana, rotasinya gimana. Begitulah si hukum persamaan Maxwell ini ya. Nah, ada 4. Tapi tolong dilihat baik-baik, ini bukan barang sepele. Kenapa? Karena setiap vektor itu adalah fungsi 3 komponen, kalau pakai Cartesian X, Y, Z, maka sebetulnya ini adalah persamaan diferensial, ini turunan kan? Persamaan diferensial kalau Anda hitung, ini misalnya ada 3 biji, komponen X, komponen Y, komponen Z, ini juga 3 biji, ini juga 3 biji, ini 3 biji gitu ya, ada 12 persamaan diferensial, kira-kira gampangnya gitu. Ada 12 persamaan diferensial. Koma tergandeng. Nah, mungkin Anda bisa menghayati itu dari ketika kita belajar getarannya. Kita punya 2 persamaan diferensial tergandeng aja setengah mati buat nyari solusinya itu. Sekarang Anda punya di sini 12. 12 persamaan diferensial tergandeng, coupled semuanya. Kok bisa coupled? Ini Anda lihat coupled-nya. Di E ada B-nya, di B ada E-nya, turunan E-nya gitu. Jadi secara umum mencari solusi persamaan Maxwell itu susah tentu. Cari solusi persamaan diferensial 1 biji aja yang ordinary susah, apalagi yang 12 biji yang saling coupled, saling terkait gitu. Oleh karena itu nanti kita itu sebetulnya solusinya ngambil dari langit juga ini ya, nebak solusinya ini kasus ini kayak gini. Jadi kita bicara kasus-kasus khusus, bukan solusi umum gitu ya. Dalam kasus khusus gini-gini. Jadi masih mungkin solusi persamaan Maxwell itu ada yang lainnya, tidak tertutup kemungkinan itu, tidak masalah. Solusi yang kita pelajari yang perlu Anda sadari adalah bukan satu-satunya solusi. Bahkan boleh saya sebut itu adalah solusi paling sederhana gitu ya. Itu persamaan Maxwell kira-kira. Nah ini yang divakum ya, ini yang divakum. Jadi artinya ruangnya tidak ada zat, tidak ada ini. Nah, kalau bebas sumber udah divakum, lalu kita berbicara di daerah di titik-titik yang tidak ada sumbernya. Sebetulnya mungkin kalimat yang lebih presisinya itu bukan bebas sumber juga sih, jauh dari sumber gitulah ya. Jauh dari sumber gitu ya. Bebas sumber. Berarti suku-suku sumber tadi 0 ya.
Jadi rho-nya 0, kemudian C-nya juga 0. Maka Anda punya versi yang lebih sederhana ini ya. Jadi di ruang yang tidak ada sumbernya. Ini kalau ada sumbernya, Anda integral, Anda ketemu hukum Coulomb, kaki itu ya. Nih. Nah, kalau tidak ada perubahan terhadap waktu, jadi medan listrik maupun medan magnetnya itu tidak berubah terhadap waktu, maka Anda punya kasus elektrostatik dan magnetostatik. Maka M2 dan M4 lenyap. Ini nggak ada, ini nggak ada. Anda cuma punya 2 biji ini, divergensi E sama divergensi B itu, elektrostatik dan magnetostatik. Begitu ya salah satu dari medan itu berubah terhadap waktu, coupled mereka, gandeng. Maka Anda punya M2 dan M4 itu. Nah, sekarang kita bicarakan dalam medium yang non-konduktif ya. Medium non-konduktif itu artinya tidak akan terjadi arus nih. Kalau sebetulnya medan listrik dan magnet itu kan bisa menimbulkan induksi pada bahan yang diukur ya. Dan biasanya induksinya kita ukur dengan yang namanya polarisasi dan magnetisasi itu sebagai hasilnya. Di induksi itu berarti kalau itu di bahan, bahannya akan mengalami polarisasi. Jadi muatan negatif dan muatan positifnya itu akan tidak sepusat gitu, geser ya. Akibatnya terjadi dipol-dipol ya, dipol listrik, dipol magnetik gitu. Nah, akibat pengaruh dari medium itu nanti dia akan menciptakan medan listrik magnet lagi gitu ya. Jadi si bahannya itu sendiri kan mengandung elektron, mengandung proton gitu ya. Jadi dia menimbulkan medan listrik yang baru, medan magnet yang baru. Yang kali ini kita bicarakan yang medan listriknya. Dan pengaruh dari adanya bahan tadi, bagaimana dia mempengaruhi medan keseluruhan itu, dinyatakan melalui apa yang disebut dengan persamaan konstitutif ya. Yaitu memperkenalkan medan baru, medan D. Medan D sama dengan epsilon E ditambah P. Nah, P-nya itu polarisasi. Polarisasi listrik itu tidak lain dalam momen dipol listrik per satuan volume ya. Jadi artinya ada medan dari luar, kena bahan, bahannya mengalami polarisasi, berubah menjadi dipol-dipol kecil. Nah, dipol-dipol kecil itu menyumbang medan juga gitu. Medan yang dia sumbangkan itu nanti akan mempengaruhi medan total yang terjadi. Jadi Anda bayangkan ada medan datang, medan datangnya menginduksi, menimbulkan dipol, dipolnya menghasilkan medan listrik juga gitu. Akibatnya medan total yang terjadi berubah gitu. Medan total yang terjadi berubah. Nah, untuk itu diperkenalkan medan baru yang namanya medan D yang disebut dengan medan perpindahan listrik. Ini nanti diperkenalkan sebagai medan yang hanya dipengaruhi oleh muatan bebas. Makanya sebagian orang mengatakan ini matrik matematik aja gitu. Supaya dalam membahas itu kita bisa membahas oke lah. Ada bahan. Sekarang kita bahas ini ada muatan bebas. Bagaimana medan ditimbulkan oleh muatan bebas dulu. Dari situ baru kita ngitung medan yang ditimbulkan yang total, yang E ini, medan totalnya, yang sudah memasukkan unsur ini, polarisasi listrik. Kira-kira gitu jalan berpikirnya. Nah, polarisasi listrik ini sendiri, nilainya apa tergantung pada E. Ya, jadi kan momen dipol, berapa besar momen dipol yang terjadi tergantung pada medan luar, bergantung pada sifat bahannya sendiri. Gitu. Bahannya apa gitu ya. Jadi macam-macam responnya. Maka tentu saja hubungan antara medan luar dengan P-nya ini complicated gitu. Nah, medan yang kita tuliskan di sini sebetulnya bukan medan luar berdiri sendiri yang terpisah dari ini, tapi sudah medan total gabungan. Medan resultan, semua medan listrik mau dari luar mau dihasilkan oleh momen dipol, udah resultannya udah jadi satu gitu. Nah, dia P-nya bergantung kepada bahan, yang di sini diungkapkan melalui konstanta KE ini, yaitu permitivitas listrik ya. Lalu medan totalnya, jadi rada absurd ya. Ini P tergantung pada medan totalnya, bukan medan luar yang mempengaruhi dia, tapi udah hasil gabungan dari yang dihasilkan si dipol juga gitu. Bentuknya macam-macam ya. Secara umum itu sebetulnya bisa bergantung pada suku-suku yang lebih kompleks. Artinya ada E, lalu ada E kuadrat, E pangkat 3, dan sebagainya. Tapi karena E-nya ini vektor, maka ketika dikuadratkan, runyam. Kita bukan bicara cross atau dot product ya. Jadi nanti akan menghasilkan tensor ya, diadik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang order 2, order 3 itu. Jadi berbanding lurusnya dengan
E-nya bukan cuma berbanding lurus gini, tapi ada komponen tambahan-tambahannya. Nah, kalau ada komponen tambahannya itu, bahannya disebut bahan non-linear gitu ya. Kemudian kalau udah bahannya non-linear itu seringkali juga pengaruhnya terhadap P itu bisa berarah gitu ya. Jadi pengaruh E-nya yang arah X, arah Y, arah Z itu menimbulkan arah pengaruh yang kekuatannya berbeda-beda. Wah, runyam itu. Jadi kita punya bahan yang tidak isotropis, yang karakteristik bahannya itu sifatnya bergantung pada arah. Wah, kalau kayak gitu suseptibilitasnya bukan skalar lagi, matrik ini suatu tensor gitu. Nah, apakah kita akan belajar itu? Ya, nanti lihat aja lah kalau waktunya nyampe nyelonong ke sana. Nah, yaitu medan EM di bahan yang anisotropik ini ya. Kita lihat aja. Sampai sekarang slide-nya juga belum ada, belum buat saya. Nah, jadi kalau ini Anda masukkan P-nya ini, Anda masukkan di sini ke ungkapan P itu, maka Anda dapatkan nanti berarti semuanya dinyatakan di dalam E ya. Kita main aja dengan bahan yang isotropis dan skalar, ya. Nggak usah yang susah-susah. Sehingga kita bisa menuliskan D sama dengan epsilon E, di mana epsilonnya itu 1 plus KE, ini KE ya, permitivitas listrik, kali dengan epsilon 0. Epsilon 0 sih konstanta, yaitu permitivitas ruang hampa. Jadi sifat bahannya disimpan di dalam KE, sifat bahannya disimpan di dalam permitivitas ini permitivitas bahan. Oleh karena itu, 1 plus KE ini sering juga disebut dengan nama permitivitas relatif gitu. Karena dia merupakan rasio antara permitivitas bahan relatif terhadap permitivitas ruang hampa. Kalau di fisika dasar Anda pelajari ini juga sebagai konstanta dielektrik atau lambangnya kappa itu ya, sama. Permitivitas relatif, konstanta dielektrik sama saja ya, ada di sini, itu ada di ini. Jadi dengan demikian Anda bisa lihat di situ bahwa sifat bahan itu disembunyikan melalui KE ini. Jadi kalau Anda pengen bikin hidup susah itu ya, menyelidiki bagaimana KE dikaitkan dengan struktur atomik ya, elektronik mikroskopik gitu. Gimana ya ngitung KE dari first principle yang kayak gitu gitu. Nah, kita di sini nggak akan ke sana ya. Ya, jadi di sini udah merupakan rangkuman, dibundel jadi satu, dijadikan namanya konstanta, udah itu konstan. Cuma konstan, skalar, berarti simplifikasi banget gitu ya. Tapi sebagian besar kasus oke kok masuk ke situ. Nah, dari besaran ini tadi udah saya bilang bahwa yang medan katakanlah yang fisis naturalnya yang ini ya, yang E. Ini titik 2 lupakan aja ini lupa hapus saja. Jadi yang D tadi dikaitkan dengan medan perpindahan listrik itu dikaitkan dengan hanya oleh karena muatan bebas saja ya, bukan muatan induksi atau bounded charge, muatan yang terikat karena induksi. Hal yang sama bisa kita lakukan dengan medan magnet juga sama. Jadi kalau ada medan magnet dari luar, bahan itu magnet akan mengalami polarisasi magnet, tapi namanya magnetisasi kalau kayak gitu. Tapi sama sebetulnya, itu kita berbicara tentang dipol magnet utara selatan ya. Jadi magnetisasi itu artinya momen dipol persatuan volume sama gitu. Hanya kalau di sini magnetisasi ini vektor ya, kurang tebal. Itu berbanding lurusnya bukan dengan B tapi dengan H. Ya, jadi kalau yang di sini berbanding lurusnya kan P itu dengan E. Ini berbanding lurusnya dengan H yang medan oleh muatan bebas, dan pembandingnya itu suseptibilitas magnetik gitu. Suseptibilitas magnetik. Sehingga seperti pada kasus medan listrik tadi bisa kita tunjukkan bahwa B akan sama dengan mu 0H ditambah M ya, mu 0H tambah mu 0M ini asalnya dari sini. Yang ada di situ. Ini persamaan konstitutifnya gitu. Karena si M-nya KMH ya bisa kita substitusikan di sini saja mudah. Maka hubungannya B sama dengan mu kali H, dengan mu-nya adalah 1 plus KM mu 0 gitu. Selintas ya. Kalau kita lihat selintas ini aja B mu H, lalu kita punya D epsilon E. Seolah-olah D itu sebanding atau setara dengan B, lalu yang H dengan E, padahal enggak gitu. Harusnya itu yang di sini saya harusnya nulisnya itu adalah H sama dengan B per mu.
Nah, kalau kayak gitu lalu kita ngerasa yang satunya dia apa namanya D sama dengan epsilon E, lalu di situ hanya B per mu, yang satunya dikalikan, yang satunya dibagi. Nah iya, karena kalau Anda tinjau cara mendefinisikan mu sama epsilon itu di hukum Biot-Savart dan hukum Coulomb kan memang kebalik posisinya. Kalau di hukum Biot-Savart kan B sama dengan mu 0 per 4pi, mu-nya di atas. Sedangkan di medan listrik, hukum Gauss itu misalnya itu kan 1/4pi epsilon 0. Epsilon 0-nya di bawah. Ya, jadi secara definisinya memang mereka kebalikan untuk posisinya gitu. Oleh karena itu di sini juga sebetulnya posisinya berbalikan, tidak mengherankan. Nah, persamaan Maxwell dalam medium yang non konduktif tadi atau medium non konduktifnya kita sebut aja lah dia dielektrik ya. Itu berarti akan berubah sedikit ya karena dia kita memperkenalkan medan baru tadi. Di sini kita pakai divergensi D sama dengan rho free. Jadi ini bedanya dengan yang semula. Bukan berarti yang divergensi E itu nggak berlaku. Itu berlaku tetap. Tapi kalau Anda pakai E, makanya sebelah kanannya rho-nya nggak boleh gini, harus rho total. Kalau di sini rho-nya rho free, artinya ini merapat muatan bebas saja. Bukan muatan yang terikat atau yang diinduksi gitu loh. Yang ini nggak berubah, ya 2-3-nya, tapi yang 4 berubah. Kita pakai H sama D. Nah ini setara ini sebetulnya dengan penjelasan saya tadi. Dikaitkan dengan muatan bebas dan rapat arus bebas. Del cross H, Jeffrey gitu. Jadi kita nulis begini ini lebih ke arah strategi menyelesaikannya diharapkan menjadi lebih mudah. Tapi kita di sini menyembunyikan hubungannya D dengan E dan B dengan H. Nah, di sini kita bukan punya 2 variabel, fungsi variabel lagi, tapi 4. Jadi EB malah memperkenalkan D dan oleh karena itu ini nggak lengkap kalau Anda tidak melengkapinya dengan persamaan konstitutif ini. B mu H dan D epsilon E ya. Tapi harap disadari persamaan konstitutif itu tadi sudah saya ungkapkan bergantung pada sifat bahan. Jadi belum tentu begini, belum tentu linear, belum tentu isotropik. Yang kita bahas memang yang linear isotropis ya. Jadi Anda harus sadar bahwa ini tidak selalu linear isotropis. Nah, sekarang kita mulai ke gelombangnya. Itu tadi rangkuman dari pelajaran Anda listrik magnet ya. Kalau saya ambil 1 jam ya wajar lah ya Anda pelajari 1 semester ya. Mencari solusinya yang elektrostatik dan ini. Saya anggap Anda sudah lewat ya, kefasiannya mungkin lain-lain ya. Dulu waktu zaman ngajar listrik magnet saya stres juga karena banyak yang nggak lulus ininya. Mahasiswa juga stres sama. Mari kita lihat persamaan gelombangnya tanpa sumber di vakum yang paling basic ya. Triknya adalah dengan mengambil operasi del cross terhadap resirkulasi E ini. Dari persamaan Maxwell yang ketiga ya, yang melibatkan del cross yang berubah terhadap waktu tentu. Karena itu yang menimbulkan gelombang nanti. Ya, jadi ketika kita lakukan operasi itu Anda akan melakukan del cross pada 2 sisi ya. Del cross sisi kiri, del cross sisi kanan. Sesungguhnya del cross-nya pertamanya di depan turunan terhadap waktu. Lalu nanti ditukar posisinya. Dia masuk dengan waktu itu dengan asumsi bahwa orde turunan terhadap waktu dan turunan terhadap ruang itu tidak saling bergantung itu. Jadi kita boleh yang mana dulu aja nggak masalah gitu. Apakah selalu seperti itu? Ya kayaknya nggak juga ya. Saya belum pernah ngitung kasus yang ada nggak boleh dibalik sih. Tapi secara matematik kayaknya bisa terjadi itu ya. Nah, yang ini, yang ruas kiri ini kita pakai identitas yang nomor 9. Tadi saya sudah bilang ya, nomornya kita kasih nomor supaya gampang ya. Jadi kalau Anda belajar juga atau pas ngerjain kuis atau apa itu baiknya di print di sebelahnya aja supaya gampang lihatnya. Jadi dia berubah menjadi gradien divergensi E minus Laplacian E ya. Nah ini bagian ruas kanannya ini ada rotasi B, pakai Maxwell lagi, Maxwell yang keempat, yang untuk ruang hampa tanpa sumber ya, yang tidak lain adalah ini, yaitu mu 0 epsilon 0 dE dt ya. Nah, karena mu 0 epsilon 0 itu cuma konstanta saja, keluar dari ini, maka jelas di sini akan berubah menjadi turunan kedua. Turunan kedua terhadap waktu ya. Turunan kedua terhadap waktu dari medan listrik.
masih ada minusnya. Kemudian yang ruas kirinya, ini suku pertamanya divergensi E ini akan 0 karena tadi persamaan Maxwell yang bebas sumber ini kan nih, divergensi E-nya kan 0 di tempat vakum gitu ya. Jadi suku pertama ini akan menjadi 0, menyisakan pada Anda minus Laplacian aja ini E ya. Jadi yang turunan berarah yang kedua ini ya. Dari E. Sehingga ini ada minus, jelas Anda coret jadi plus, disatukan jadi satu ruas, maka Anda dapatkan ini. Dan ini tetap aja ingat ini turunan spasial order 2 ya, turunan kedua, dodo X gitu. Jadi inilah persamaan gelombang untuk medan listrik E ya, tanpa sumber ya. Jadi dari penurunan tadi kita juga ngomong tidak ada sumber, jadi berlaku di titik-titik yang tidak ada sumber di titik itu. Kalau di titik itu ada sumber muatan, sumber ini ya nggak berlaku, nggak boleh ini. Ini di titik yang hampa. Nah, persamaan ini tidak lain adalah perluasan dari persamaan gelombang yang telah kita pelajari. Mengapa kok perluasan? Iya, karena turunan kedua yang spasialnya ini complicated ini. Ini melibatkan yang tadi sudah saya tulis di bagian depan tadi ya. Nah, tapi langsung Anda kenali kalau dia persamaan gelombang, maka yang berteman dengan turunan kedua terhadap waktu ini adalah kecepatan gelombangnya itu ya. Jadi kalau ini kita tuliskan ke bawah jadi seper C kuadrat gitu ya. Berarti seper C kuadratnya mu 0 epsilon 0 alias C kuadratnya seper mu 0 epsilon 0, di mana C adalah kecepatan rambat gelombang E. Jadi C-nya akar ini. Hasil ini menurut saya spektakuler gitu, karena bisa menjelaskan bagaimana gelombang merambat di ruang hampa gitu. Dan di sini mekanismenya bahkan tidak, mekanisme cukup persamaan Maxwell aja bahwa dia bisa merambat, tidak memerlukan adanya bahan sama sekali gitu ya. Lalu yang C-nya ini nggak sepele, ini spektakuler karena Anda mengkaitkan ternyata konstanta permitivitas dan permeabilitas tadi itu menentukan cepat rambatnya. Jadi konstanta ini menentukan kekuatan interaksinya ya. Jadi kalau Anda ingat ketika kita di gelombang mekanik, cepat rambat itu kan sebetulnya berbanding lurus dengan interaksi, berbanding terbalik dengan inersial gitu ya. Jadi ini dirangkum di sini, masuk di dalam ini terkait dengan mu 0 epsilon 0 ya. Jadi cara mendefinisikan mu 0 epsilon 0 yang nyentrik itu yang seperempat pi epsilon 0 mu 0 per 4 pi itu excellent gitu, karena berujung akhirnya konstanta mu 0 epsilonnya itu berkombinasi secara sederhana dikaitkan dengan besaran fisis lain yaitu cepat rambat gelombang ya. Jadi yang kelihatan awalnya ngapain ya mendefinisikan konstantanya kok aneh ya. Kalau kita TPB itu malah hukum Coulomb ditulis pakai seperempat pi epsilon 0 Q1 Q2 per kuadrat, kita ngerasa ngapain ditulis kayak gini. Kenapa nggak K aja? K Q per R kuadrat, toh lebih gampang angkanya gitu ya. Ya K itu sebetulnya nggak ada arti fisisnya, lebih kosong gitu dibandingkan dengan epsilon 0 ya. Oke, sampai di sini masih bisa diikuti, masih didengar suara saya? Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita jalan lagi. Masih lanjutannya tadi, jadi yang B Anda lakukan sendiri ya, karena tahu udah pernah juga. Hasilnya itu amazing karena hasilnya sama. Jadi hasilnya baik E maupun B itu sama, simetrik ya, persamaan Maxwell-nya itu yang menyebabkan ini bisa ini simetrik banget antara E dengan B-nya gitu. Bahkan dengan faktor cepat rambat yang sama. Jadi ini membuktikan bahwa gelombang E, medan E dan medan B itu merambat dengan kecepatan yang sama di vakum ya. Gitu. Nah, oke. Tadi saya udah ini ya, nakalan sebetulnya bilang kepada Anda bahwa persamaannya couple jumlahnya banyak, susah lagi. Nah, persamaan gelombangnya adalah persamaan gelombang order 2, turunan order 2. Solusinya susah lah. Anda belajar kan di Wismat mencari solusi persamaan diferensial order 2. Nah, itu puyeng itu, padahal cuma satu variabel. Sampai Anda kenal dengan aneka rupa kasus khusus ya, yang simetri silinder, simetri bola, Anda punya persamaan Bessel, Anda punya persamaan Legendre ya, dan lain-lain. Cara nyarinya menggunakan deret kuasa ya, metodenya Frobenius kayak gitu-gitu. Dapat itu semua bukan? Anda dapat?
Dapat Pak. Oke, nah itu kan satu variabel tuh. Turunan kedua terhadap X kayak gitu. Nah sekarang bayangin ini di dalam segitiga kebalik ini, del kuadrat ini, Laplacian ini ada turunan terhadap X, turunan Y terhadap Z. Jadi turunan ini persamaan diferensial parsial order 2, ya susah. Banyak variabel yang terlibat. Oleh karena itu, tadi udah saya bilang, jadi solusinya ini ansat ini kita turunkan dari langit ya, ceplok. Jadi bukan mencari metode mencari solusinya, enggak. Sebetulnya kalau dipikir-pikir dari sini ini menjadi persamaan kayak latar belakang aja, mengingatkan kita, ingat ya, E-nya nanti tunduk pada ini, E-nya gitu ya. Gitu. Nah, jadi tadi persamaan itu kalau di dalam koordinat kartesian ya itu tadi, persamaan gelombang kita itu berlaku untuk masing-masing komponennya itu tadi. Komponen bedanya X, Y, atau Z-nya. Dan salah satu solusinya itu, jadi salah satu ya, salah satu solusi mungkin tambah lagi, solusi yang paling sederhana, ya, jauh dari sumber, adalah berupa gelombang bidang monokromatis gitu. Jadi ini ditebak gitu ya, dan ini memenuhi persamaan gelombang gitu. Jadi dibalik nih dari solusi ke persamaannya. Untuk tiap komponennya X, EX, EY, EZ itu Anda bisa menyatakan solusinya sebagai fungsi F K dot R minus omega T. Jadi kalau Anda ingat dengan ditali hampir sama ini skalar karena per komponen ini fungsinya. Perbedaannya ini aja. Sekarang bukan KX, KY, KZ, tapi K dot R karena K itu dikaitkan dengan arah jalar gelombang, vektor bilangan gelombang. Kemudian R ini adalah titik di mana yang sedang kita hitung gitu ya. Anda mau hitung R yang mana gitu. Anda hitung K dot R yang ada di situ gitu. Jadi ini menggambarkan solusi gelombang bebas yang merambat gitu ya. Gelombang bebas yang merambat. Nah, salah satu bentuk solusi yang ini monokromatis karena omeganya satu macam ini aja, satu nilai omega. Salah satu bentuk yang paling penting adalah kalau F-nya ini fungsi harmonik ya. Jadi fungsi harmonik nggak perlu diulang lagi bahwa bisa interpretasi kompleks pakai cos atau pakai sin gitu. Sehingga secara lengkap solusi yang berupa ini amplitudonya konstan yang seperti ini gitu. Ini K dot R minus omega T ini adalah solusi berupa gelombang harmonik ya. Gelombang harmonik ya. Nah, mari kita lihat. Nah, salah satu solusi yang mungkin paling menarik adalah kalau K dot R-nya ini konstan ya. Ini bidang yang ini adalah menggambarkan gelombang bidang K dot R ini. Ini pasti konstan K dot R karena kalau Anda lihat ini untuk posisi R yang berbeda-beda nilai K dot R-nya sama. Lihat nih. K dot R itu kan K, ini K-nya sengaja yang saya baringkan ya. R-nya bisa di mana aja, tapi kalau Anda lihat semua titik-titik yang terletak di satu bidang yang tegak lurus K itu nilai K dot R-nya sama. Yang bidang datarnya ini. Di titik itu K dot R, KR cos theta. R cos theta itu panjangnya kan selalu ini, nggak peduli R-nya dimanapun juga selama dia berada di bidang ini. Jadi kalau begitu ini menggambarkan gelombang dengan muka gelombang, yaitu wavefront, tempat kedudukan yang memiliki fasa yang sama, berupa bidang, alias gelombang bidang. Ya. Jadi, solusi ini sebetulnya lengkapnya adalah solusi gelombang bidang. Ya. Jadi, ini enggak lengkap nih. Ini ada sebetulnya, sudah saya tulis, gelombang bidang monokromatis. Ya. Solusi gelombang bidang monokromatis ini boleh kita artikan, gelombang itu akan berupa gelombang bidang kalau kita jauh dari sumber ya. Ya boleh kalau sumbernya sendiri bidang hasilnya akan gelombang bidang juga. Tapi kalau sumbernya titik atau silinder atau berupa kawat lurus panjang, kalau Anda jauh dari itu lama-lama dia cukup datar gitu. Wavefront-nya, muka gelombangnya akan nyaris berupa bidang datar kalau Anda tidak terlalu lebar ngambilnya gitu. Ya kayak bumi ini lah. Makanya kita punya sekte bumi datar kan ya. Karena ngerasa mana bumi melengkung, ini rumah saya sekeliling kampung saya kelihatan datar semua. Nah itu. Oke itu dia masih berlaku itu datar. Tapi kalau naik ke atas ya kelihatan buminya melengkung ya. Jadi kalau jauh dari sumber kita akan bisa menganggap dia datar. Gitu.
Oke, sebelum main ke yang matematik lagi ini, ada pertanyaan sampai sejauh itu? Masih bisa diikuti? Masih terdengar? Halo? Masih, Pak. Oke, ya. Saya teruskan kalau nggak ada pertanyaan ya. Sekarang matematik nih. Ini hubungan ini akan saya turunkan, tapi yang tidak saya tulis tapi saya omongin itu adalah bahwa hubungan ini saya turunkan dengan asumsi yang tadi ya, yaitu solusi gelombang bidang. Ya, solusi gelombang bidang monokromatis tadi. Gelombang bidang tadi saya udah bilang itu biasanya terjadi di jauh dari sumber. Oleh karena itu, ini sebetulnya solusi kalau bahasa keren zaman sekarang namanya far field ya, medan jauh gitu. Yang near field nggak kita pelajari, kayaknya menarik juga sih sebetulnya, tapi kita ganti silabus dulu. Near field itu yang medan dekat ya, medan dekat sekarang handphone aja ada yang udah near field ya, aplikasinya udah nyampe sebetulnya. Ketinggalan kuliah kita ya. Oke, mari kita lihat. Jadi ini ya dalam kepala Anda semua yang kita kerjakan ini adalah untuk far field, gelombang elektromagnetik bidang datar monokromatis ya. Jadi nggak usah heran kalau nanti apa yang kita peroleh di sini misalnya kok nggak berlaku untuk kasus apa gitu ya. Kasus yang medan dekat, yang lain dan sebagainya. Ya karena bukan yang kita asumsikan di sini gitu. Jadi mari kita lihat gitu. Asumsinya untuk gampangnya kita tinjau kita punya gelombang bidang yang merambat ke arah Z. Ya, jadi kalau merambat ke arah Z kan K-nya itu Z pakai topi kali K. Saya nggak pakai IJK karena nanti akan butuh bilangan kompleks dan celaka kita kalau pakai IJK. Bilangan kompleksnya kalau nggak IJ, yang fisika pakainya I, orang-orang elektro pakainya J ya, engineering. Akar min satunya. Oleh karena itu saya pakai Z pakai topi ini. Nah karena dia udah jelas merambatnya ke arah Z, berarti ya dot produknya K dot R, artinya KZ ya. Otomatis kan K dot R-nya ya menghasilkan KZ saja. Jadi hanya hanya ditentukan oleh komponen koordinat yang Z aja nilainya. Karena K-nya udah kita pilih arah Z, biar gampang. Bukan berarti kalau gelombang bidang arah K-nya harus Z, suka-suka lah ya. Tapi kalau kita ambil arah Z, enaknya di sini koordinatnya yang mempengaruhi cuma satu biji Z aja. Kalau Anda miringin ya tentu saja akan keluar suku yang lainnya ya. Oke. Nah ini monokromatis, E-nya ini masih vektor ya. Nah ini kita nggak bilang vektornya ke arah mana loh. Ini amplitudo konstan gitu. Ini kita juga nggak bilang ini real atau kompleks ya, masih mungkin itu, masih mungkin ada faktor kompleks ya. Kalau ini kompleks itu nanti Anda berarti kompleks dengan kompleks bisa masuk ke sini jadi fase awal sebetulnya gitu. Tapi ini yang penting tidak bergantung posisi dan tidak bergantung waktu. Jadi dia amplitudo. Amplitudo tidak bergantung posisi, tidak bergantung waktu dan arahnya belum kita sebutin. Mau gelombangnya memang ke arah Z, kita nggak sebut ini ke arah mana. Nah, kita mau mempelajari sifat nih, sifat dari medan ini. Ini gelombang bidang monokromatis ya. Kita pelajari sifat pakai persamaan Maxwell. Kita masukkan Maxwell 2 ya. Ini penomoran dari saya aja, mungkin ada buku yang nomorin lain lagi ya biarin aja. Del cross E sama dengan turunan ini kan selalu berlaku ya. Ini selalu berlaku. Jadi kalau kita lakukan del cross E ini ya oke, kita hitung del cross E ini operasinya. Nah oke, nah Anda lihat ini. E-nya ini del cross, ini ingat ini vektor, operasi cross product itu berpengaruh terhadap vektor. Lalu ini ada dua fungsi seolah-olah di sini Anda punya, yaitu fungsi yang di depan ini vektor, lalu fungsi yang kedua skalarnya itu ini. EI KZ minus omega T. Ya, jadi Anda balik ke identitas yang nomor 3 ya. Identitas ketiga yaitu del cross. Nah, balik sini nih yang di depan tuh. Yang tadi kita spend subtime tadi. Ini del cross, ini skalar, ini vektor ya. Balik ke situ. Anda balik ke situ, pakai rumusnya Anda dapatkan ini. Ya, jadi turunannya gantian 2 kali, tapi turunan del cross. Del cross tentu harus kombinasinya yang benar ya. Ini del ini vektor bisa. Kemudian ini gradien dari ini. Gradien dari skalar kan vektor. Gradien dari skalar ada sebuah vektor. Di cross product kan bisa hati-hati dengan tanda minusnya. Jangan bolak-balik aja. Yang di minus yang ini atau yang itu gitu ya. Nah, gitu. Nah Anda dapatkan ini. Nah, tapi
tadi kita bilang bahwa EIO kan amplitudo yang konstan, tidak bergantung pada koordinat spasial maupun waktu ya. Akibatnya, ini kan operasi derivatif ya. Turunan, apapun juga cara menurunkannya pasti nol, nggak bergantung pada waktu kok. Nggak bergantung pada spasial ya, X, Y, Z. Jadi suku ini hilang, nol. Tinggal suku yang kedua. Oke, nah suku kedua ini kita perlu ngitung gradien dari yang di atas ini. Gradien itu kan turunan berarah, jadi sebetulnya duduk X, duduk Y, duduk Z, tapi masing-masing ditemani oleh vektor satuan kan. Yang X adalah vektor satuan arah X, yang Y vektor satuan arah Y, yang Z vektor satuan arah Z. Nah, jadi yang mana turunannya yang akan keluar? Ya yang Z aja gitu, karena ini hanya fungsi Z, tidak ada X sama Y-nya. Jadi yang bagian turunan terhadap X sama turunan terhadap Y-nya, 0. Maka hanya menyisakan turunan yang terhadap Z. Nah, turunan terhadap Z dari E pangkat IKZ dengan gampang. Ya IKZ ya. Ya IK kali dengan E pangkat ini aja kan. Jadi Z, IK, E pangkat itu. Sehingga kita dapatkan del cross E-nya berarti sama dengan ini E minus EIO, Z, K, EI gitu ya. Bentuk ini kan nggak enak gitu. Ini kan fungsi skalar ya. Fungsi skalar tidak dipengaruhi operasi cross product. Jadi ini cuma perkalian aja. Kalau gitu ini saya pindah ke depan aja, ketemu lagi dengan teman lamanya, EIO ini. Jadi kembali lagi ke sini nih. Ini boleh kita geser ke sini karena E-nya skalar. Tidak kena operasi cross ini. Yang kena operasi cross ini cuma Z ini aja. Ya. Jadi ini saya bawa ke depan. Sebetulnya K-nya mau dibawa ke depan juga boleh. Nanti aja tadi ya. Ini kita bawa ke depan. Sehingga kita punya EIO kali itu. Nah, kalau EIO kali itu kan berarti dia menjadi E. Ya, bisa diringkas dengan satu huruf aja, E. Diringkas dari satu huruf, yaitu E. Berarti di sini Anda punya minus I, E, nggak pakai I-O-an, cross Z pakai topi K. Tapi Z pakai topi K itu kan tadi, ini. Vektor gelombang kita kan, ya. Kita kembalikan lagi ke yang tanpa koordinat itu, biar kelihatan keren ya, tidak bergantung sistem koordinatnya. Jadi K berarti di-cross-kan dengan K. Nah, jadi K-nya di belakang. Ada tanda minusnya. Supaya tanda minusnya hilang, urutan perkaliannya dibalik. Jadi K-nya di depan, kemudian E-nya di belakang. Nah, dengan demikian, I-nya tentu masih nempel. Kita dapatkan hasil bahwa del cross E sama dengan IK cross E. Ya. Jadi, operasi cross del cross-nya ini yang menghasilkan IK cross E. Ini penyederhanaan yang luar biasa ya. Maksudnya, ini turunan berarah, di sini Anda cukup melakukan operasi cross product aja gitu. Dan ini tentu terjadi karena gara-gara ini tadi, kita asumsinya adalah dia gelombang plane wave itu tadi, gelombang bidang. Jadi kalau nggak bidang ya belum tentu kayak begini ya. Nah, jadi ruas kirinya udah kita beresin ini. Turunan-turunannya udah kita bersihkan menjadi operasi cross product biasa. Tinggal menjadi ruas kanannya ya. Nah, tadi kan persamaan diferensialnya sama ya, E dengan B. Jadi mestinya solusinya juga sama dong. Kalau solusi E-nya bentuknya gitu, maka solusi B-nya juga bentuknya serupa gitu ya. Dengan bentuk yang serupa itu, ngambil turunan do B do T-nya ya gampang. Tinggal ngambil turunan ini terhadap waktu. Nah, vektor mah tidak mengkhawatirkan, ini konstan, nggak ada urusan dengan waktu. Jadi turunan terhadap waktunya cuma minus I omega kan, kali EI gitu lagi. Lalu seperti tadi, BIO kali EI itu adalah B. Nah, jadi kalau begitu, kita satukan. Ini ruas kanan yang tadi, dengan ruas kiri tadi, kalau kita satukan, kita temu ini. Jadi, persamaan Maxwell kita berubah menjadi sederhana di sini. K cross E sama dengan omega B. Jadi, sebetulnya ini tidak lain adalah persamaan Maxwell yang diterapkan. Salah satu persamaan Maxwell yang diterapkan untuk kasus gelombang bidang monokromatis. Ya. Itu menghasilkan hubungan yang sederhana antara ini. Begitu kita lihat satu hubungan ini aja, kita langsung menyimpulkan banyak hal ini. Coba kita lihat. Sesuai dengan operasi cross product, maka ini menyatakan bahwa K, E, dan B semuanya saling tegak lurus. Ingat kan? Kalau K cross E itu hasilnya adalah sebuah vektor yang tegak lurus bidang yang dibentuk oleh K dan E. Ya. Jadi hasil dari ini itu kita bisa menyimpulkan, oh B-nya tegak lurus terhadap K, B-nya tegak lurus terhadap E. Tapi saya belum bisa menyimpulkan K dengan E-nya tegak lurus atau enggak gitu. Tapi yang jelas B-nya tegak lurus bidang yang dibentuk E dan K gitu. Nih,
satu hal. Kita bisa sederhanakan lebih lanjut kalau mau dari sini, karena K ini vektor itu tadi bisa kita tulis secara umum sebagai arahnya lalu dikalikan dengan besarnya. Besar K dengan omega itu ada hubungannya. Ini hubungannya. Ini masih tetap berlaku ya, hubungan omega sama dengan K kali V, tapi di sini V-nya adalah C ya. C itu kecepatan gelombang di ruang hampa. Jadi kalau Anda mau pakai ini boleh, tapi K-nya ini dituliskan secara eksplisit sebagai K kali vektor satuan K. Jadi ini masih bersisa vektor satuan K-nya. Jadi ini vektornya unit vektor arah K. Maka omega dibagi K berteman dengan B. Tapi kan ini omega dibagi K kan C kan ya. Ini omega dibagi K kan C. Nah, jadi saya bisa menuliskan hasil ini sebagai B sama dengan 1/C K cross E. Nah, ini hasilnya masih sama dengan ini tentang arah. Tapi di sini kita kalau kita ambil harga mutlaknya, maka besar dari E, besar dari B itu tidak sebanding, ada faktor pengalinya yaitu 1/C. Jadi nilai numerik persamaan nilai numerik angka medan magnetnya B itu kecil dibandingkan nama E. Karena pembaginya C. Anda ingat dalam sistem SI, ini kita semua pakai sistem satuan SI ya. Dalam sistem satuan SI, C itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi Anda bisa bandingkan ini nilai numeriknya ini sama nilai numeriknya itu. Nah, lalu hal lain yang kita pelajari adalah dari sini apa? Kalau gelombangnya gelombang bidang monokromatis, saya sudah diberitahu K-nya, saya bisa dapat B-nya melalui rumus ini saja. Tidak usah balik ke persamaan Maxwell-nya ini, udah kita kerjakan. Jadi tinggal operasi cross product saja, mana E-nya gitu. Asal E-nya berupa gelombang bidang monokromatis ya. Jadi B-nya saya peroleh dengan cross product ini saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Masih bisa diikuti ya? Oke. Mau tanya Pak, Baik. Oh, mau tanya? Boleh, silakan. yang sebelumnya. Oh, boleh. Mundur lagi. Iya, Ini. Yang ini atau mundur lagi? slide-nya belum ganti Pak, bentar. Oh, belum ganti. Oke, tunggu dulu. Saya sudah mundurin sih. Yang hubungan EB dan arah rambat. Udah ganti belum? Oh udah Pak, masih yang mundur lagi berarti. Kurang mundur lagi. Ganti judul deh, ganti section berarti. Yang mana? Yang mana? Yang coba Anda sebut ininya. Halo? Yang sebelumnya masih nurun itu yang di kanan bawah. Gimana lupa sih. Yang cerita tentang apa gitu? Cerita tentang apa? Apakah solusi gelombang bidang tadi? Coba yang sebelumnya lagi Pak. Yang sebelumnya lagi menurunkan persamaan gelombang. Yang mana ya? Yang mana? Atau Anda yang mau sharing screen? Coba lihat ini. Oh, nanti aja deh Pak. Nanti Kalau aja. saya udah Oke, cari dulu. kalau cari ketemu nanti boleh lagi diulang lagi, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita berakhir di sini ya. Jadi yang saya perlu garis bawahi yang praktikal nih, yang praktis saja. Jadi yang praktis ujungnya yang ini, ya, yang B. Ini bacanya secara fisika maupun secara praktisnya artinya apa? Artinya saya bisa menghitung medan B kalau saya diberitahu medan E untuk kasus plane wave ya, gelombang bidang monokromatis. Saya tahu bahwa besar B itu akan 1/C kali besar E. Saya tahu B-nya tegak lurus K, saya tahu B-nya tegak lurus E. Itu yang bisa kita pelajari dari satu hasil ini ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, wajarlah kita tanya sekarang, oke, kalau ini bisa, lalu K dengan E-nya kita belum tahu hubungannya. Misalnya tegak lurus K atau tidak gitu ya. Kita bisa macam-macam sih cara untuk mencapainya ya. Salah satu caranya adalah kita pergi ke persamaan Maxwell lagi, divergensi E0.
Divergensi E0 untuk ruang bebas sumber tadi. Nah ini kita terapkan kayak tadi, karena tadi ada del cross bisa, apalagi yang ini sama saja, malah lebih gampang lagi, karena nggak ada kekhawatiran lupa minus atau enggak hasilnya yang di tengah tadi ya. Jadi dengan cara yang seperti tadi, Anda akan dapatkan UV tadi ya, divergensi EI0 kali ya, ini kali ini. Saya pakai kurung-kurung supaya jelas apa yang dilakukan ya. Kali gradien dari ini dot EI0 harus sama dengan 0 ya. Tapi seperti tadi juga, divergensi amplitudenya ya 0 karena amplitudenya bukan fungsi XYZ. Jadi ini hilang langsung. Tinggal suku kedua. Suku kedua, gradien dari ini udah kita hitung tadi. Kita udah belajar hitung ini kan. Gradien dari ini tadi kan menghasilkan IZ kopiah ya, unit vektor arah K itu. Jadi kita tinggal pakai aja di sini. Oh berarti kesimpulannya ini semua didotkan dengan EI 0 akan sama dengan 0 ya. Jadi itu. Tapi seperti tadi, faktor E pangkatnya ini kita temenkan, kita lengketkan aja lah ke sini, kita kembalikan dia ke E. Jadi kita dapatkan hasil K dot E sama dengan 0. Jadi bukan cuma amplitudenya, tapi medannya ya. Osilasi medannya itu tiap saat K dot E 0. Oh artinya adalah medan K dengan medan E itu saling tegak lurus. Lengkaplah sekarang hubungannya. Berarti si K dengan E tegak lurus, K dengan B tegak lurus, E dengan B tegak lurus. Jadi 3 vektor itu saling tegak lurus. Tapi nggak boleh sembarangan ya, ngikuti aturan putar kanan gitu. Karena tadi kita udah nurunkan yang ini kan, K cross E sama dengan omega B tadi ya. Atau Anda mau pakai ini satuan, lalu ini yang super C juga boleh, juga suka ya. Itu berarti K di-crosskan ke E, arahnya ikut aturan tangan kanan muter itu. Itulah arah B gitu. Kalau saya rada nggak enak. Yang enak itu nanti E dengan B-nya yang di-crosskan lalu arahnya K gitu. Kalau ini kok rada aneh gitu ya. Kan enaknya medan dengan medan lalu menghasilkan arah jalar ya. Untuk sementara waktu kita punyanya ini gitu ya. Nah, jadi supaya enak kita putar-putar nih hubungan ini. Cross produknya ini dengan ini. Bisa nggak diputar-putar ya? Bisa. Kita lakukan menggunakan pertolongan ini. Ini identitas yang lain ya. Tadi kan kita punya ya. A cross B cross C itu hasilnya B A dot C minus C A dot B. Ini sering kita perlu pakai. Kalau setengah dihafalkan itu bacapnya. Baca. B A dot C minus C A dot B ya. Bacap. Jadi justru yang tengah ini maju pertama, lalu yang kedua itu C, lalu A itu kena dot produk dengan masing-masing komponen ini ya. Nah, kita lakukan operasi K cross terhadap ini. Kalau Anda tanya kenapa kok K cross ya, karena saya mengharapkan nanti ada yang terbebas gitu ya, salah satu menjadi 0. Anda bisa coba juga dengan yang lainnya. K cross ini, yang ruas kanannya biarin aja, K cross B. Ini K cross ini kita terapkan itu ya. Jadi nanti ada dot produk. Nah di dot produknya kan enak nih. Nanti ini kan bacap ya, yang di tengah ini K, lalu Anda punya K dot E ya. Tapi kan K tegak lurus E nih. 0, dia lenyap gitu. Lalu yang kedua menghasilkan A dot B. A dot B itu kalau di sini ya ini K dot K. K kuadrat aja gitu ya. Oke, itulah yang kita lakukan di sini ya. K dot E K dot K ya. Yang ini hasilnya 0. Ini 0-nya 0 skalar ya, mestinya nggak usah tebel ya, bukan 0 vektor. K dot K hasilnya K kuadrat ya. Untuk jaga-jaga karena K-nya bisa kompleks, saya pastikan ya harga mutlak kuadratnya. Jadi dikalikan kompleks konjugitnya. Gitu. Nah, lalu apa untungnya kita pakai ini? Ya untungnya ini sekarang ini memberi rumus pada kita bagaimana menghitung E dari B, kebalikan yang tadi. Nih, kebalikan yang ini. Jadi yang ini adalah kalau saya sudah tahu B-nya, bagaimana saya bisa menghitung E-nya. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya gampang kok ya. Kalau Anda lihat yang B tadi ya, itu kan yang ini kita udah menyimpulkan besar B itu seper C dari besar E. Ini sama kok. Ini juga sama tuh. Besar B sama dengan seper C dari E ya, atau E C kali B. Kalau ngomong besar-besarnya aja. Pasti cross product dengan K. Cuma masalahnya jangan kebolak-balik gitu. Ini yang mungkin bikin suka ketukar nanti. K cross B sama B cross K kan minusnya ya. Dengan itu hasilnya sama gitu. Ya, jadi formula ini memberi kepada Anda suatu cara kalau sudah tahu B, bagaimana saya mendapatkan vektor
E. Bukan hanya untuk amplitudonya, full expression ya, semua lengkap amplitudo dan bagian fasanya ya. Nah, satu lagi tidak saya lakukan, mungkin jadikan PR aja, Anda bisa lihat di buku juga sih sebenarnya. Dengan cross product yang tepat, Anda bisa membuktikan yang ini. Walaupun yang ini rada nggak enak ini. Ini menghitung K dari E dan B ya. Jadi E cross B dibagi dengan E kuadrat, di sini hasilnya C. Ini mungkin lebih berguna untuk membayangkan arah saja. Jadi arahnya harus mengikuti sistem koordinat putar kanan gini. Dari E cross B pakai aturan tangan kanan, maju itu adalah K. Ya, itu. Jadi E cross B. Jadi artinya posisi E dengan B dengan K-nya nggak boleh kebolak-balik semaunya. Harus mengikuti ini. Itu konsisten dengan ini nggak? Konsisten. Ini Anda lihat nih. B cross K itu harus hasilnya E. Mengikuti aturan putar kanan. Konsisten dengan yang tadi juga. Cuma tadi saya bilang rada nggak enaknya kan arah jalar di cross product kan E, hasilnya arah B ya. Hanya masalah feeling aja. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa 3 medan itu E, B dan arah 2 medan dan arah jalan itu saling tegak lurus untuk gelombang elektromagnetik plane wave ya, gelombang elektromagnetik bidang ya. Wah, sampai soal nih. Kalau nggak salah nggak ada jawabannya. Jadi ya saya persilahkan Anda ngerjain sekarang. Silahkan dicoba di oratoret supaya kuliahnya nggak bikin ngantuk ya. Kalau terlalu cepat Anda ngantuk karena mungkin nggak bisa ngikutin, terlalu lambat ngantuk karena kok lambat sekali, susah ya. Gelombang EM, silahkan dicoba di oratoret. Nanti solusinya kita kerjakan bersama di sini. Ini hanya pemanasan aja. Gelombang EM di ruang hampa memiliki komponen medan E sebagai berikut. ERT, X, E0, cos, omega T minus KZ. Lambdanya 1000. Tentukan besar arah vektor gelombang. Ya. Berapa frekuensi gelombang ini? Besar arah amplitudo gelombang magnetik B0 ya. Silakan. 5 menit aja, jangan lama-lama ya. Nggak habis nanti kita kerjakan bersama. Sebenarnya bisa pakai whiteboard yang pernah kita pakai dulu, tapi Anda kalau mau pakai itu supaya Anda bisa ngoret-oret, Anda akan perlu tablet ya. Kalau nggak punya tablet akan susah. Tapi kalau Anda mau boleh. Jadi kalau ada yang ketemu mau sharing ke teman-teman semua, saya persilahkan nanti bilang aja. Oke. Ada yang mau sharing mungkin? Hasilnya udah dapat di potret, mau di-sharing? Oke. Bentar. Saya capture dulu ya soalnya. Kita coba kerjakan di sini. Gede banget. Baik, sebelumnya saya tanya dulu. Saya ganti ke Word ini.
apakah bisa dilihat layar Word-nya? Bisa, Pak. Oke, kita kerjakan pakai Word aja supaya ngetiknya gampang. Kalau saya pakai tablet, tangannya udah jelek, motoriknya, nulisnya jelek banget. Jadi kita pakai di sini aja ya. A. Besar arah vektor gelombang. Ya gampang sekali ya. Berapa besarnya? Ya Anda tahu hafal. Itu vektor gelombang K dari pelajaran kita yang sebelumnya. K sama dengan apa? 2pi per lambda ya. Jadi kalau dalam kasus ini berarti ya 2pi lambdanya 1000 meter ya udah SI, gampang bagi 1000. Ya, berarti kan 2pi kali 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 radian per meter gitu kira-kira satuannya kalau mau ya, itu K-nya. Nah, ini besarnya ini. Jadi besar bilangan gelombang. Kalau di sini sebenarnya lebih tepatnya disebut vektor gelombang ya. Atau vektor gelombang ya. Ups. Vektor gelombang ya. Karena sudah ada arahnya. Kalau di kasus skalar kita bilangnya itu. Nah, sekarang arahnya kemana? Arah jalannya. Arah K. Kemanakah arah K? Sumbu Z, Pak. Sumbu Z ya. Lihat di fasanya ya. Jadi arahnya sumbu Z ya. Jadi gampang banget ya di situ. Jadi kalau gitu ekspresi lengkap dari K itu kalau sebagai vektor kayak gini. K sama dengan itu ini 2V ini. Satuannya nggak usah saya tulis ya. Itu lalu tinggal dikasih vektor satuan arah Z ya. Kita kasih vektor satuan arah Z. Tuh, jadi ya. Frekuensi ya, mudah itu ya. Frekuensi. Kita mulai dengan frekuensi sudut dulu. Frekuensi sudut ya hubungannya yang tadi kan. Omega sama dengan KC ini kan di ruang hampa. Jadi K-nya udah dapat, ya tinggal itu K-nya kali dengan C. Ya, C-nya Anda tahu, jadi nggak usah saya kasih tahu ya. Times 10 pangkat 8 ya. Jadi hasilnya akan sama dengan berapa? 6pi ya. 6pi kali 10 pangkat 5 ya. Radian per detik. Ya. Kalau ditanya frekuensi yang biasa ya boleh juga ya. Sebetulnya kata frekuensi orang fisika kadang artinya bisa omega, bisa F ya. Ini berarti sama dengan omega dibagi 2V ya. Ini yang frekuensi pakai Hertz. Tentu hasilnya gampang. 6pi dibagi 2V hasilnya 3 ya. Hasilnya 3. Ini itu. Jadi tinggal ganti delete huruf ini aja. 3 kali 10 pangkat 5 Hertz ya. HZ. Kalau mau Anda bisa tulis sedikit lebih familiar. Ini berarti 300 kHz ya. 300 kHz ini frekuensi radio yang biasa dipakai itu. C. Besar dan arah amplitudo gelombang magnetiknya. Pino ya. Berarti kita mau hitung B dari E ya. Hitung B dari E. Yang tadi, hitung B dari E tadi kan kita punya itu. B, Kalau kita mau ngitung tadi, ada kan di slide kita bagaimana kita menghitung B dari E. 2 slide yang sebelumnya kalau nggak salah ya. Yang pertama justru ini. Ini dia. Nih ya. Sebetulnya sih cuma masalah ingat-ingat posisi vektor K-nya di mana sih, ya. Oke, gitu. Copy di sini. Ups, kenapa dia masuk situ? Ini ya. Jadi kalau begitu berarti B-nya B sama dengan super C. Kalau di situ vektor satuannya berarti berubah menjadi Z-nya. Itu cross product dengan E-nya ya. Ini vektor. Nah, ini E0-nya tidak diberitahu ke arah mana, jadi kita ya nggak bisa lebih spesifik lagi. Jadi paling kita
hanya menuliskan, oh kalau amplitudonya doang ya kita tulis ini B0, ininya ya E0 itu. Nah, ini nggak bisa disederhanakan karena E0-nya tidak diberitahu arahnya ya. Kalau E0-nya diberitahu arahnya, kemana bisa? Karena E0-nya nggak bisa Anda asumsikan X atau Y atau apa. Bisa kemana-mana. Jadi dari sini kita dapatkan, kalau dari sisi besar saja, yaitu B0 akan sama dengan besarnya E0 dibagi dengan C. Kan vektor satuan nggak mengubah besar ya. Jadi ya tinggal memasukkan yang tadi C-nya kalau mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang satunya lagi arahnya, arah B0-nya nggak bisa ditentukan. Maksudnya arah B0-nya ya searah dengan ini saja. Z cross E0 ya. Hanya sampai sejauh itu yang bisa kita tahu. Tidak bisa lebih spesifik karena arah E0-nya tidak diberikan. Baik, ini bagian terakhir dari kuliah kita hari ini. Saya Mau bertanya, Pak. boleh, silakan. Itu kan ada X topinya itu arah yang ada nolnya atau bukan? Sorry, pertanyaan gimana tadi? Keras sedikit. Yang di soalnya ada X topinya. Yang sebelah mana? Ah iya, itu ada. Saya kira nggak dikasih. Ternyata dikasih ya. Kalau dikasih, kamu berarti kalau gitu kita bisa lakukan operasi itu. Terima kasih. Saya nggak lihat malah. X head-nya gitu. Ya, ini berarti hasilnya Z dengan X apa? Y ya. Y head. Hasilnya. Y0. Baik, jadi kalau begitu kita dapatkan arahnya. Yaitu arah B0 adalah sejajar Y ternyata diberitahu. Nah, ungkapannya sendiri kalau mau ya bisa berarti. Ungkapan B lengkapnya sekarang bisa kita tuliskan berarti. B lengkap RT berarti sama dengan B0-nya kan dapat tuh. B0-nya sama dengan apa? E0 per C ya, skalar. Itu arahnya adalah arah Y ya tadi yang baru saja kita hitung. Y. Arah Y. Lalu faktor propagasinya sama dengan yang di soal ya. Yang di soal tadi apa faktor propagasinya? Cos omega T minus KZ ya. Jadi sama itu. Cosinus, kenapa tebal dia? Cosinus omeganya kita tahu itu. Omeganya adalah 6 kali pi kali itu kan 10 pangkat 5 ya T minus KZ. K-nya kita juga dapat tadi. K-nya tadi kita hitungkan ya. Ini dia. 2pi kali 10 - 3 ya. 2pi kali 10 - 3. 2pi kali 10 pangkat min 3 ya. Z. Nah, gitu. Kita dapatkan medan lengkapnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin apapun juga. Mudah-mudahan kuliah hari ini tidak terlalu pelan karena kritikannya kan biasanya kuliahnya terlalu cepat. Nanti lama-lama kalau nggak sadar bisa cepat lagi juga. Sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Masih melanjutkan. Kalau selesai sih hari Senin kita bisa kuis. Kalau nggak selesai hari Senin kita bisa tutorial latihan-latihan beberapa soal gitu ya. Sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.